Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi," barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, fa huwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Dan begitu pula Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada tafsir surat Al-Alaq, dan sekarang kita masuk ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6 dan ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya merasa kaya atau berkecukupan. Ya. Nah, ayat ini pada dasarnya menjelaskan tentang Abu Jahal. Ya, menjelaskan tentang Abu Jahal, yang mana Abu Jahal ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Tetapi kita katakan ayat ini tidak hanya sekedar khusus untuk Abu Jahal, tetapi juga berlaku untuk manusia yang lainnya pada umumnya. Nah, memang manusia ya kebanyakan melampaui batas tersebut, sebagaimana Abu Jahal ya, mereka yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut adalah karena dua faktor. Ya, karena dua faktor atau dua sebab. Yang pertama, karena dia memiliki harta yang banyak. Ya, itu yang ada. Dan memang hal seperti itu Abu Jahal. Abu Jahal memang mempunyai harta yang banyak. Lalu kemudian faktor yang kedua, karena dia memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, karena dia memiliki kedudukan yang tinggi ya, sehingga banyak kabilahnya dan juga penolongnya. Atau pengikutnya. Nah, dua faktor inilah yang banyak menjadikan manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas di muka bumi ini, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini sebagai gambaran. Nah, kita katakan ya, dengan dua faktor ini atau dengan dua sebab ini, ya, banyak manusia yang kemudian menyombongkan dirinya. Banyak yang manusia bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana siapa? Firaun kan karena punya banyak harta, lalu kemudian banyak pengikutnya pula, sehingga dia berani ya untuk mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi, karena dua faktor tersebut. Padahal kalau kita mau berpikir sejenak, sedikit aja, maka sungguh kita ini adalah orang yang begitulah lemah. Ya, kalau kita mau berpikir
kembali bahwasanya seluruh harta tersebut ataupun kedudukan yang tinggi ataupun banyaknya para pengikut itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Benar tidak, Pak? Kan gitu. Karena kalau kita pikirkan berapa banyak orang-orang di luar sana juga yang punya banyak pengen punya banyak harta. Ya, kemudian juga pengen punya banyak pengikut. Bahkan dia berusaha untuk memperjuangkan hal tersebut. Namun kenyataannya walaupun perbuatan dia sudah benar-benar ekstra, tetap dia nggak bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepadanya. Jelas ya? Ya. Ada orang kita katakan kerja dari gelap ke gelap, dari gelap ke gelap. Enggak juga kaya. Tapi orang cuma ada yang kerja cuma 2 jam, 3 jam kaya. Kayak antum-antum. Amin, insyaallah ya. Seluruh itu. Dan enak ya. Tapi kita katakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut bagaimana kita pikirkan? Coba waktu kita masih masih bayi atau baru saja dilahirkan, apakah kita membawa harta yang banyak? Berojol dari ibu langsung bawanya ada harta, masya Allah, sekoper, dan sebagainya. Ada? Tidak ada. Atau ketika dia berojol pada waktu itu, apakah dia pada waktu itu membawa pengikut? Banyak para pengikutnya, banyak para penolongnya? Tidak kan? Apakah dia memiliki kekuatan? Apakah dia memiliki kekuasaan? Tidak ada. Ya? Semua kita dalam keadaan lemah. Semua kita dalam keadaan miskin, bahkan terlahirkan tanpa pakaian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta tersebut, Allah juga yang memberikan kekuasaan dan kekuatan kepada kita. Maka kalau sudah seperti itu, apakah kita mau menyombongkan diri kita? Tidak bisa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini sangat fakir, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apa kata Allah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Enggak ada kekuatan, enggak ada kekuasaan. Lalu kok kenapa tiba-tiba setelah Allah berikan anugerah kepadanya, malah kemudian dia menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan ya tidak lain dan tidak bukan karena 2 faktor tadi. Sehingga kita katakan mungkin saja 2 faktor tadi itu menjadi fitnah baginya. Yang pada waktu itu mungkin dia beranggapan, ini adalah sebuah kehebatan, ya kan, sebuah anugerah besar. Tapi kenyataannya menjadi sebuah fitnah, menjadi sebuah bencana, menjadi sebuah musibah bagi dirinya. Jadi kalau maaf ngomongnya, kalau ada di antara kita mungkin masya Allah rezekinya sekarang ini pas ya Pak, semua berkecukupan, cukup untuk haji, cukup untuk umroh, ya, cukup dan sebagainya. Pada itu pas-pasan lah ya, pas untuk ini, pas untuk dan sebagainya. Maka alhamdulillah gitu loh ya, seperti itu. Ya, karena mungkin saja kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang berlebih, malah menjadikan kita orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah antum semua lihat. Ya, ini menandakan antum semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun majelis ilmu ini berat. Ya, berat enggak, Pak? Berat, Masya Allah. Tapi antum tetap Allah bimbing untuk datang ke majelis ilmu ini. Ya, ini bentuk anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Lalu kemudian ayat yang ke-8-nya, inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ya. Nah, ayat ini adalah ancaman untuk Abu Jahal dan juga orang-orang yang semisalnya. Bahwasanya apa? Bahwasanya mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan dari apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia, dari kesombongan, dari perbuatan yang melampaui batas, dari kezaliman,
ya, dari permusuhan terhadap agama Islam. Mereka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Tadi kesombongan mereka, dan mereka pun akan mendapatkan azab yang begitu pedih di dalam neraka jahanam nanti. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang apabila dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan. Lalu bagaimana kalau sedikit kesombongan saja sudah membuat seseorang masuk ke dalam neraka jahanam? Lalu bagaimana orang-orang seperti Abu Jahal dan semisalnya? Maka ini lebih layak lagi untuk masuk ke dalam neraka jahanam dengan siksaannya yang begitu pedih. Dan Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud dengan kesombongan apa? Batarul haq wa ghamtun nas, yaitu apa? Menolak kebenaran yang datang dari agama Islam, ya, menolak kebenaran Al-Quran, menolak kebenaran dari Rasulullah SAW, wa ghamtun nas, dan juga meremehkan manusia. Itu kita katakan, ya. Dalam hadis yang lain juga, bagaimana Rasulullah SAW memberitahukan ancaman bagi orang-orang yang sombong tadi. Apa kata Rasulullah? Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzurri fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti, ya, dalam rupa-rupa manusia dengan seperti kumpulan semut dalam rupa manusia. Ya, orang-orang yang sombong nanti mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti seperti semut dalam rupa manusia. Di mana yaghshahumud dhullu min kulli makan, di mana kehinaan itu akan menyeliputi mereka dari setiap tempat. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Lalu kemudian mereka pun akan digiring, ya, ke dalam sebuah penjara di dalam neraka jahanam yang disebut dengan bulas. Ya, disebut dengan bulas. Ta'aluhum narul anyar, di mana neraka jahanam akan menghabisi mereka habisnya. Ya, hidup lagi, habiskan lagi, hidup lagi, dihabisin lagi. Wa yusqauna min usarati ahli nar, lalu kemudian mereka pun akan diminumkan dari nanah-nanah dan darah para penghuni neraka jahanam, tinatal khabal, yang disebut dengan lumpur kebinasaan. Lihat Pak, ya, ini ancaman azab bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini. Ya, dan kita harus mengintrospeksi diri kita. Mungkin ada, ya, beberapa kesombongan yang kita lakukan. Merasa besar, merasa hebat, merasa banyak dengan hartanya, merasa banyak pengikutnya, merasa itu dan sebagainya. Nah, ini ancaman bagi siapa? Para pelaku kesombongan. Dan na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita ketawaduan, ya, menanamkan dalam hati kita rasa rendah hati, sebagaimana yang Allah katakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penyayang, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka-mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Ya, enggak ada kesombongan pada diri mereka. Lalu kemudian, nah ini kita katakan ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesombongan. Dan Allah beritahukan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. Lalu selanjutnya ayat ke-9 sampai ke-12 Allah katakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia sedang sholat,
Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas suatu kebenaran, di atas suatu petunjuk, atau dia menyuruh kepada ketakwaan? Ya. Nah, ayat ini kita katakan, Pak, ya, turun setelah agama Islam itu mulai tersebar pada kita, ya. Jadi berbeda dengan pada surat Al-Alaq ayat pertama sampai dengan 5. Pada itu apa? Itu pertama kali turunnya ketika kapan? Awal kenabian. Ya, awal kenabian. Akan tetapi ayat-ayat ini selanjutnya, terutama ayat 9 sampai 12, ini ketika apa? Ketika Islam sudah mulai menyebar, ya. Lalu kemudian apa? Orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan para sekutunya pun semakin apa? Kepanasan, semakin membuat mereka pada kita memikirkan rencana-rencana yang buruk kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kaum muslimin, ya. Dan di mana pada waktu itu apa? Abu Jahal berusaha untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW yang ketika itu sedang beribadah. Setiap kali Nabi Muhammad SAW ingin beribadah dan terlihat oleh Abu Jahal, pada waktu itu apa? Abu Jahal berusaha untuk menyakiti beliau. Padahal Nabi Muhammad SAW pada waktu itu apa? Selalu menyerukan kebenaran, hanya menyerukan, ya, tidak memaksa. Mengatakan kepada Abu Jahal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Abu Jahal dan sekutunya untuk apa? Untuk tidak melampaui batas, mengatakan kepada Abu Jahal dan sekutunya untuk apa? Untuk agar mereka takut dengan neraka jahanam. Namun, ya itulah perbuatan mereka. Dan memang inilah sifatnya orang-orang kafir yang mereka selalu berusaha untuk apa? Menghalangi orang-orang yang beriman untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah Pak, Masya Allah, ya, bagaimana disebutkan pada waktu itu juga Abu Jahal, ya, ketika dia berkumpul dengan sekutu-sekutunya, berkumpul dengan sekelik-sekeliknya, seperti itu, ya, dia dengan teman-temannya, konco-konconya, dia katakan, tuh Muhammad, dia sedang sholat, ya. Lalu kemudian apa? Siapa di antara kalian yang mau menyakiti atau mengganggu Muhammad? Maka kemudian datang tuh Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, sama konconya siapa tadi? Temannya siapa? Abu Jahal. Kata dia apa? Saya yang akan mengganggunya. Maka kemudian pada waktu itu apa? Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sujud di depan Ka'bah pada waktu itu, maka kemudian pada waktu itu Uqbah bin Abi Mu'aid pun menyiapkan kotoran-kotoran unta, baik jeroannya bahkan juga kotorannya semua, ya, ditumpuk dalam sebuah panci yang besar. Lalu kemudian apa? Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan sujud, lalu kemudian dibuang di tubuh Rasulullah SAW. Pak, yang sudah begitu baunya, sudah lama dan sebagainya, kemudian dilemparkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad pun tidak menaikkan badannya karena banyaknya kotoran tersebut. Lalu kemudian datanglah Fatimah yang melihat keadaan tersebut, lalu kemudian membersihkannya dari tubuh ayahnya sambil dalam keadaan menangis. Tentu ya, siapa yang tidak menangis, siapa yang tidak sedih ketika melihat orang tuanya disakiti seperti itu. Bersihkan, barulah kemudian Nabi Muhammad SAW menyelesaikan sholatnya. Ya, dan Nabi Muhammad menasihati kembali mereka, memperingatkan mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya mereka tetap saja menentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW juga dalam keadaan apa? Salat pula dalam keadaan bersujud, sama orang yang sama, Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian apa? Pada waktu itu menginjak leher Nabi Muhammad SAW sampai pada waktu itu Nabi Muhammad benar-benar tercekik. Inilah perbuatan mereka. Naam, barakallahu fikum. Lalu kemudian selanjutnya ayat ke-13 dan juga ayat ke-8 sampai ayat 13 sampai ke-14, Allah berfirman, "Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara."
Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang yaitu Abu Jahal itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Nah, tadi kita katakan ya, Abu Jahal ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, dia langsung mengingkari dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu kemudian dia pun menyiapkan segala rencana buruknya, ya, segala rencana buruknya untuk apa? Menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik dengan apa tadi? Awalnya dengan disakiti, ya, lalu kemudian apa pada waktu itu? Bahkan juga pernah mengembargo Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin, ya. Nggak selesai pada waktu itu, ya, datang diplomasi lagi. Datang Abu Jahal dan sekutunya datang kepada Abu Talib pada waktu itu apa? Meminta agar Abu Talib menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. 1, 2, 3. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap teguh untuk apa? Mendakwahkan Islam. Bahkan pada waktu itu mereka mengatakan gini, ya, kepada Abu Talib. Mereka datang kepada Abu Talib lalu kemudian membawa seorang pemuda yang begitu kuat, yang dahsyat, yang kemudian tampan seperti itu. Lalu kemudian mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ya, kalau engkau memang gak bisa mencegah apa yang dilakukan oleh Muhammad, maka berikan Muhammad kepada kami. Biarkan kami yang membunuh Muhammad, ya. Dan ini ada seorang pemuda kami berikan kepada engkau, dia nasabnya bagus, dia seperti ini, boleh engkau jadikan sebagai anakmu. Mendengar hal tersebut, Abu Talib pun langsung marah, ya. Dan dia mengatakan pada waktu itu, bagaimana mungkin, ya, aku menghidupkan anak-anak kalian, ya, aku menyerahkan anakku, aku menyerahkan keponakanku kepada kalian, sementara anak kalian aku hidupi dengan tanganku. Ini kebodohan, kata Abu Talib seperti itu, ya. Nah, itu apa? Saking mereka sudah putus asa bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi Islam terus menyebar. Berpikir lagi mereka, gimana caranya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Buatlah Nabi Muhammad, ya, dibuat oleh mereka bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Dibuat oleh mereka Nabi Muhammad adalah seorang dukun. Dibuat oleh mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang penyihir dan lain sebagainya. Agar apa? Agar orang-orang menjauh dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Pak, perbuatan mereka ini sekarang terjadi nggak di zaman ini pula? Sama kan Pak, ya? Ya, ada orang-orang yang menghalangi dakwah sunnah, lalu kemudian apa? Dikatakan, awas tuh. Orang-orang itu yang berjenggot itu apa? Menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, kan gitu. Padahal siapa yang mengkafir-kafirkan? Siapa pula yang menghalalkan darah kaum muslimin? Ya, bahkan sebaliknya, ya, kita yang mengajak kepada sunnah ini, ya, berusaha untuk apa? Menjaga darah kaum muslimin. Dan tidak boleh asal-asal serampangan untuk mengkafirkan kaum muslimin, tidak boleh. Ya, tapi sekali lagi itu semua apa? Provokasi yang dibuat oleh mereka. Sebagaimana tadi kita katakan, orang-orang kafir di masa jahiliyah pun juga membuat provokasi kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kita yang sudah mengenal sunnah ini diminta untuk bersabar, ya, sambil terus mendakwahkan kebenaran, ya Pak. Tapi masalahnya yang mau mengambil bagian untuk dakwah ini cuma segelintir orang. Kita termasuk gak Pak? Nah, ini kita harus introspeksi diri, bermuhasabah. Apakah kita termasuk orang yang mengambil bagian untuk mendakwahkan sunnah ini? Bagaimana caranya? Terus antum lebih mengetahui, ya, antum lebih jago dengan media online dan sebagainya. Ada yang dari YouTube, kan seperti kayak gini kan, seperti itu. Ada yang lewat status, ada yang lewat grup, ya, dan sebagainya. Nah, itu ajak manusia kepada kebenaran, ya. Lalu kemudian juga pada ayat ini juga renungan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu memantau perbuatan-perbuatan
kita. Ya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala selalu memantau perbuatan kita dimanapun kita berada. Dan tadi Allah katakan alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memantau perbuatannya. Dan Rasulullah SAW pun juga telah mengatakan, apa kata Rasulullah? Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini begitu indah, begitu mempesona. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat, akan memantau apa yang akan kalian lakukan di dunia ini. Lihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipantau, dicatat setiap amalan-amalan kita. Jadi harus benar-benar hati-hati, Pak. Ya, bahkan bukan hanya sekedar, Pak, bukan hanya sekedar perbuatan kita, bahkan niat kita, pikiran buruk kita pun akan dicatat. Tekad buruk kita pun akan dicatat. Ini harus diketahui. Kadang-kadang orang berpikir apa? Oh, yang dicatat itu apa? Kalau dia sudah beramal buruk. Oh, enggak. Ya, enggak. Ketika antum sudah berpikir atau merencanakan perbuatan-perbuatan buruk, maka itu pun juga akan tercatat sebagai sebuah catatan keburukan di dalam catatan amal kita. Ya, Pak. Hah? Dan Rasulullah SAW telah bersabda, apa kata Rasulullah? Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bertekad, berniat untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia belum mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah catatkan baginya satu kebaikan sempurna. Satu, Pak, ya. Lalu kemudian kata beliau, wa man hamma biha, akan tetapi kalau dia bertekad untuk melakukan suatu kebaikan tersebut, fa'amilaha, lalu kemudian dia mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanat, maka Allah catatkan baginya 10 kebaikan ila sab'imi'atin ila at'afin katsira. 10 kebaikan sampai 700 kali lipatnya, bahkan lebih banyak lagi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Kemana tadi? Kedua. Ya. Jadi kalau berniat lalu kemudian diamalkan, 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan kembali, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, apa? Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Pak, berapa tadi? 3. Lalu kemudian beliau pun mengatakan kembali, ya, wa in hamma biha, kalau seandainya dia bertekad untuk melakukan suatu keburukan, fa'amilaha, lalu kemudian dia mengamalkannya, maka baginya tercatat satu keburukan. Jadi berkenaan dengan niat saja ataupun pikiran seseorang, itu saja sudah dicatat, Pak, dalam catatan amal kita. Tadi kita katakan ada berapa hukumnya, Pak? Jadi ada berapa hukumnya berkenaan dengan hati atau tekad tadi? Ada 6. Ada berapa? Ada 6. Hah? Ada berapa? 6. Lagi. Yang pertama apa? Dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan, lalu kemudian apa? Tidak mengamalkannya, baginya apa? Satu kebaikan. Kemudian dia berniat melakukan suatu kebaikan, mengamalkannya, baginya
Berlipat lipat. Berapa berlipat lipatnya? Ya, 10 sampai 700 kali lipat. Dua. Yang ketiganya apa? Dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan, tidak mengamalkannya, tapi baginya 10 sampai 700 kali lipat. Kalau dia sudah membiasakan perbuatan baik tersebut. Paham Pak? Yang ketiga. Jadi kalau ada orang istiqomah sholat tahajud, di hari tersebut kemudian dia pun berniat ingin sholat tahajud. Kemudian apa? Sakit atau safar atau ketiduran bablasan, maka tetap tercatat baginya apa? 10 sampai 700 kali lipat sebagaimana dia melakukannya biasanya. Dan Rasulullah SAW berkenaan dengan hal tersebut telah bersabda apa? Kata Rasulullah, "Idza maridal abdu aw safar." Apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Maka akan tercatat pahalanya sebagaimana ketika dia dalam keadaan mukim, dalam keadaan sehat. Pak. Das, Pak. Ini yang ketiga. Sekarang apa yang keempatnya? Yang keempatnya, barang siapa yang bertekad atau berkeinginan melakukan suatu keburukan, tetapi dia tidak mengamalkannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Yang keempat, Pak. Udah ini aja udah 4 ya berarti ya. Ini aja udah 4. Yang kelimanya apa? Barang siapa yang berniat melakukan suatu keburukan tetapi dia mengamalkannya, baginya satu keburukan atau satu dosa apa? Penuh. Jelas Pak? Ini yang kelima. Jadi dia berniat melakukan suatu keburukan, lalu kemudian dia amalkan, baginya satu dosa atau satu keburukan. Nah yang keenamnya gimana? Dia berniat melakukan suatu keburukan, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, baginya satu dosa atau satu keburukan. Kalau ya, kalau pada waktu itu dia terhalang untuk melakukannya, tetapi pada waktu itu apa? Dia benar-benar bertekad untuk melakukan hal tersebut. Ya, maksudnya apa? Dia terhalangnya gara-gara apa? Misalnya apa? Seseorang pengen melakukan perzinahan, sudah benar-benar melakukan perzinahan, pas mau jalan mobilnya mogok. Lalu kemudian dia marah-marah, aduh begini dan sebagainya. Atau ketika dia mau melakukan perzinahan atau minum khamar, tiba-tiba apa? Uangnya hilang. Marah-marah dia. Akhirnya apa? Waduh, nggak jadi minum khamar dan sebagainya. Ini tercatat baginya satu dosa atau satu keburukan. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Rasulullah SAW telah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima." Apabila dua orang muslim mereka bertemu dengan apa? Menghunuskan pedang mereka. Artinya mereka mau saling membunuh. Sudah bawa apa? Pedang dulu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh itu sama-sama di dalam neraka jahanam. Kaget para sahabat. Ya, kaget para sahabat. Kemudian mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, wajar dia masuk ke dalam neraka jahanam. Fama balul maqtul, lalu bagaimana dengan yang dibunuh ini? Sudah dibunuh, masuk pula dalam neraka jahanam. Lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya dia sudah bertekad ingin membunuh saudaranya, tapi dia terhalangi karena apa? Dia kebunuh duluan. Jelas Pak? Akhirnya apa? Gara-gara tekad yang besar tadi, dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ada berapa Pak? Masya Allah. 6 atau 4? 6 ya? 4. 4 atau 6? Masya Allah.
6 ya. 6, Masya Allah. Jadi paham Pak ya? Nah ini kita katakan ini aja berkenaan dengan hati seseorang atau pikiran dia, rencana buruk dia saja sudah tercatat sebagai apa namanya? Sebuah catatan buruk di dalam apa? Catatan amal. Apalagi kalau dia sampai menetapkan dan lain sebagainya. Sebagaimana orang-orang kafir yang mereka selalu merencanakan apa? Rencana-rencana buruk untuk kaum muslimin. Contoh gimana? Kayak orang-orang Yahudi. Ya, mereka berusaha untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Kita lihat bagaimana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ya, rencana mereka Pak bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Rencana mereka udah ratusan tahun dari yang dulu Pak, kan gitu ya? Ya. Kalau mereka dulu mengatakan bahwasanya apa? Mereka terzolimi oleh oleh Hitler dan lain sebagainya. Lalu kenapa harus dikirimnya kemana? Ke Palestina. Kenapa enggak Inggris pada waktu yang menolong mereka, taruh aja di tempat mereka? Kan gitu. Atau disebar di negara-negara dekat Eropa seperti itu. Ya, atau orang-orang Yahudinya lah gitu seperti itu. Bukankah mereka selama ini kumpul bersama dengan orang-orang Eropa yang lainnya? Lalu kemudian kok tiba-tiba didatangkan ke mana? Ke Palestina. Dengan apa? Dengan perkataan kepada dunia bahwasanya mereka sedang terzalimi. Pertanyaannya, ngapain mereka dari tempat yang dingin menuju tempat yang panas, kan gitu loh. Ya kan gitu ya. Tapi gara-gara apa? Itu semua udah rencana busuk mereka. Bahwasanya apa? Nanti mereka ke sana perlahan mereka akan kuasai Palestina seluruhnya. Lalu kemudianlah sampai terjadi seperti sekarang ini. Malah Palestinanya kata mereka hilang. Gak ada namanya negara Palestina kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Lihat Pak, rencana buruknya orang-orang kafir. Dan Allah sudah mengatakan apa kata Allah? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi maupun Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian, tidak akan pernah senang kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ini benar-benar mengikuti agama mereka. Enggak pernah, Pak. Ya, enggak pernah. Ya, mereka amat benci dengan kaum muslimin. Kalaupun ada kelihatan begini-begini, itu hanya sekedar siasat-siasat mereka saja. Ya, kenyataannya mereka tidak akan pernah senang dengan kaum muslimin. Nah, itu kita katakan. Sebagaimana siapa tadi? Sebagaimana Abu Jahal dan juga para sekutunya pun berusaha untuk apa? Merencanakan, berpikir untuk menghalang-halangi dakwah Islam. Dan tadi kita katakan segala rencana mereka, pikiran mereka, niat mereka, tekad mereka yang buruk tersebut tercatat sebagai apa? Catatan buruk di dalam catatan amal mereka sebagai sebuah dosa. Mungkin akan muncul sebuah pertanyaan. Apakah para malaikat mengetahui apa yang ada dalam hati manusia sehingga mereka bisa mencatat keburukan atau kebaikan tersebut? Misalnya contoh, Masya Allah, Pak Nur bertekad untuk melakukan suatu kebaikan. Apakah para malaikat mengetahui apa yang ada dalam hati Pak Nur? Tahu nggak? Hah? Gimana taunya? Bukankah para malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib? Dan apa yang ada dalam hati manusia gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan gitu, Pak. Para malaikat tidak mengetahui Pak isi dalam hati kita nggak tahu. Ya, jin pun juga, syaitan pun tidak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Yang paling mengetahui apa yang ada dalam hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak? Jadi apa yang ada dalam hati manusia, apa yang diinginkan begini dan sebagainya itu gaib untuk para malaikat. Nah, lalu kemudian pertanyaannya bagaimana para malaikat itu mencatat tadi sebagai catatan amal tadi? Dijelaskan tentunya oleh para ulama, ya. Yang pertama, bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung mengabarkan kepada para malaikat. Dikabarkan bahwasanya si fulan ini berkehendak begini, si fulan berkehendak seperti ini, lalu kemudian para malaikat pun mencatatnya. Itu yang pertama.
Lalu kemudian juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apa? Kalau ada seseorang yang dia berniat bertekad untuk melakukan suatu kebaikan pada waktu itu, lalu kemudian ternyata dia tidak mengamalkannya, maka pada itu akan keluar dari seseorang tersebut wangi yang begitu dahsyatnya, sehingga tercium oleh para malaikat, oh orang ini pengen melakukan kebaikan, lalu kemudian dicatat sebagai apa? Amal kebaikan. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, tentunya Pak. Nah, adapun para malaikat sendiri tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jelas Pak? Jelas? Nah, barakallahu fiik. Lalu kemudian ya, ayat yang ke-15-nya. Ayat yang ke-15-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah." Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubunnya ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman, ayat ini adalah ancaman untuk siapa? Abu Jahal tadi. Ya, Abu Jahal tadi yang berusaha untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala rencana-rencana buruknya, ini itu dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, pada waktu itu apa? Abu Jahal pada waktu itu datang ke sekutu-sekutunya, lalu kemudian dia pun bertanya kepada mereka, apakah kalian melihat Muhammad sekarang telah meletakkan kepala yang di tanah? Maksudnya apa? Bersujud pada waktu itu. Maka kemudian para sekutunya pun mengatakan, iya kami telah melihatnya. Maka kemudian pada waktu itu Abu Jahal pun begitu geramnya, lalu kemudian mencari Nabi Muhammad SAW, dan dia mengatakan kepada sekutunya bahwasanya apa? Pada waktu itu dia ingin menggeret wajahnya Nabi Muhammad SAW di tanah tersebut atau menginjak lehernya. Dan ketika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah ditemukan oleh Abu Jahal, maka mendekatlah pada waktu itu siapa? Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Ketika dia sedang pengen melakukan sesuatu yang telah dia rencanakan tadi, ya, pengen menyakiti Nabi Muhammad, tiba-tiba apa? Dia terpental lalu jatuh sambil menutupi wajahnya. Orang-orang kaget pada gitu. Ya, orang-orang kaget, lalu kemudian Abu Jahal pun kembali ke sekutu-sekutunya tadi, lalu kemudian mereka bertanya, "Wahai Abu Jahal, kenapa engkau tadi? Ya, bukankah tadi engkau pengen menyakiti Muhammad gitu seperti itu? Lalu kok tiba-tiba engkau malah terpental, lalu kemudian menutupi wajahmu?" Maka Abu Jahal pun mengatakan, sesungguhnya tadi antara diriku dengan Muhammad itu ada parit api yang begitu besarnya, dan hampir saja apinya tersebut akhirnya menyambar diriku, lalu kemudian aku pun melihat ada sayap-sayap yang menghalangiku. Dan Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, kalau seandainya Abu Jahal pada waktu itu lebih mendekat lagi kepadaku, maka sungguh ada malaikat Zabaniyah yang akan apa? Mencabik-cabik anggota tubuhnya satu persatu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Azan belum? Azan belum ya? Ya, bismillah, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kita katakan bagaimana rencana Abu Jahal yang ingin menyakiti Nabi Muhammad SAW, namun kemudian apa? Terhalangi dengan apa? Adanya malaikat Zabaniyah, dan juga pada waktu itu Abu Jahal yang melihat ada parit api yang begitu besarnya yang akan menyambarnya pada waktu itu. Dan itu pada waktu itu benar-benar dilihat oleh siapa? Abu Jahal. Dengan keadaan seperti itu saja tidak juga bisa membuat untuk apa? Masuk ke dalam agama Islam. Padahal kalau dia memang mau benar-benar berpikir, seharusnya dia mau introspeksi diri atau bermuhasabah. Kenapa setiap kali dia menyakiti Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya apa? Pada akhirnya selalu terhalangi dan keadaan seperti itu. Tetapi sekali lagi, ketika dia sudah melihat fakta yang seperti itu aja, tidak membuatnya bisa untuk menerima agama Islam. Ya, tidak bisa membuatnya menerima agama Islam. Bahkan sampai akhir hayatnya pun dia masih sombong, menyombongkan dirinya.
Ya, menyembuhkan dirinya. Pada waktu perang Badar, ya, padahal yang membunuh siapa tapi Abu Jahal itu 2 orang pemuda belia, Pak, pemuda kecil. Masih. Ya disebutkan dalam sebuah riwayat pada itu siapa? Abdurrahman bin Auf yang sedang berperang. Tiba-tiba di sampingnya Abdurrahman bin Auf ada 2 orang pemuda. Pemudanya masih belia, kecil-kecil. Lalu kemudian dia pun mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, manakah yang namanya Abu Jahal?" Manggilnya Pak Paman. Masih kayak kecil gitu saat itu. "Wahai paman, manakah yang namanya Abu Jahal?" Kaget Abdurrahman bin Auf. "Mau apa engkau dengan Abu Jahal gitu kan? Ini panglima terbesarnya orang-orang kafir kan gitu, seperti itu kan?" Lalu kemudian apa kata pemuda belia tersebut dikatakan, "Aku pernah mendengar bahwasanya Abu Jahal itu selalu menyakiti Nabi Muhammad SAW dan terus menghardik Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dia pun mengatakan, kalau seandainya aku melihatnya, maka dia tidak akan pernah bisa lepas dari incaranku sebelum aku atau dia yang mati." Masya Allah, Pak. Pemuda belia, ya. Akhirnya kemudian apa? Dia pun ngomongnya kecil-kecil, Pak, ya. Kayak bisik-bisik. Supaya apa? Supaya temennya nggak ngedengerin. Ya, supaya temennya nggak ngedenger. Ya, sambil dia kemudian mainin matanya kepada Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba temennya pun juga ngomong, nanya ke Abdurrahman bin Auf dengan pertanyaan yang sama. Mana namanya Abu Jahal? Sama dengan bisik-bisik. Maksudnya apa? Saya yang akan membunuh Abu Jahal pada kita. Masya Allah, Pak, ya. Dan ternyata akhirnya apa? Pas ketika itu tiba-tiba Abu Jahal lewat dengan pasukan-pasukannya. Dia namanya kayak panglima ya. Dikelilingi dengan apa? Pengawal-pengawalnya. Kata Abdurrahman bin Auf, tuh orangnya sedang dikelilingi oleh para pengawalnya. Rame. Pak, 2 pemuda belia yang masih kecil itu, Pak, tadi langsung masuk ke kehadapan siapa tadi? Kehadapan Abu Jahal, lalu kemudian menyabet Abu Jahal. Kemudian 2 orang pemuda inilah yang kemudian membunuh siapa? Abu Jahal tadi. Ya, Allah hinakan dengan 2 pemuda. Ini juga hebatnya, Pak, ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW bagaimana pemuda-pemuda belia sudah berpikir apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk menyiarkan dan membesarkan, membela agama Islam. Yang berbeda dengan pemuda-pemuda sekarang, Pak, gimana, Pak? Main game, main TikTok, ya. Bahkan main gamenya sama bapaknya lagi berdua kan gitu. Ini lebih repot lagi nih kan. Ini hati-hati nih, ya. Harus ditanamkan. Ya, harus ditanamkan sifat apa? Mujahid pada kita. Ya. Karena apa? Alhamdulillah kalau seandainya sekarang ini dalam keadaan aman, Indonesia dalam keadaan tentram, damai dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu gitu kan. Kalau seandainya tiba-tiba kejadian seperti kejadian-kejadian di luar sana. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah negeri kaum muslimin, maka tentu pada kita apa? Orang-orang kafir pasti akan berusaha merencanakan sesuatu yang buruk. Pun, kalaupun semuanya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, kalau seorang pemuda itu sudah bermental mujahid, maka pada itu dia akan apa? Berusaha untuk membela Islam dan kaum muslimin lewat apa? Lewat ilmu. Kan gitu. Dia akan terus menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, lalu kemudian pas semangat untuk mendakwahkannya, mengkonter pemikiran-pemikiran batil, pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran Syiah. Karena apa? Mentalnya sudah seperti mujahid, militan. Tapi kalau misalnya tadi mentalnya udah mental gamers, mental TikTok, gimana dia mau lihat? Ini akhirnya seperti ini, sepi nih gitu kan, seperti ya. Nggak ada kajian-kajian diisi para pemuda. Karena apa? Atau bisa dapatkan keluar sekarang para pemudanya ngumpul di kafe-kafe, lalu kemudian apa? Main game bareng mereka. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini kita, masya Allah, ini tugas orang tua juga untuk terus mendidik anak-anaknya, ya, untuk mengenalkan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ayat ke-16-nya kita akan habiskan, Pak, ya, insyaallah ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
Ya, seperti itu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ya. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka jahanam. Lalu kemudian ayat yang ke-16-nya, nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai ubun-ubun ini. Ya, mengenai ubun-ubun ini. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya, bahwasanya apa? Yang mendustakan di sini adalah benar-benar itu adalah ubun-ubunnya. Ya, bukan orangnya. Jadi ubun-ubunnya yang benar-benar mendustakan kebenaran tersebut. Jadi ubun-ubun seseorang. Nah, itu yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yang dimaksud di sini yang ditarik ubun-ubunnya adalah apa? Pemilik ubun-ubun tersebut. Jadi maksudnya apa? Yang pertama berbicara tentang ubun-ubunnya, pendapat yang pertama. Yang kedua berbicara tentang pemilik ubun-ubun tersebut. Dan ini yang kedua adalah apa? Pendapatnya mayoritas ulama, yaitu pemilik ubun-ubun tadi. Tapi Pak, kita katakan, ada apa dengan ubun-ubun ini? Kenapa kok disebutkan ubun-ubun, Pak? Kenapa enggak hati? Gitu kan? Kenapa yang ditarik apa? Ubun-ubunnya. Ternyata tadi, dan inilah yang menjadi pendapatnya yang tadi menjadi dalilnya bagi pendapat yang pertama, yang maksudnya Pak, ubun-ubun lah yang mendustakan tersebut. Ternyata secara penelitian pun sekarang bahwasanya ubun-ubun itu adalah tempat untuk mengatur perangai manusia. Terutama perangai-perangai yang buruk itu tempat di mana? Ubun-ubun. Makanya terakhirnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Ternyata setelah diteliti sekarang, dengan ilmu pengetahuan yang sudah mulai canggih, ternyata di ubun-ubun inilah tempat apa? Mengatur perangai manusia. Terutama tadi orang-orang yang sudah berperangai buruk, tempatnya semua di mana? Di sini. Makanya ada, ya kalau kita dapatkan juga, kalau ada orang yang sudah mulai pusing-pusing di sini ubun-ubunnya, ada yang mengatakan apa? Jinnya udah mulai bertumpuk ya. Jinnya sudah mulai bertumpuk. Tapi tidak, kita katakan itu tidak benar ya, seperti itu. Tapi kita katakan memang disitulah, di tempat ubun-ubun itulah tempat apa? Pengaturan perangai-perangai yang buruk tadi, Pak. Makanya akhirnya tadi Allah Subhanahu wa taala katakan Allah tarik ubun-ubunnya nanti di dalam neraka jahanam. Jelas, Pak? Jelas? Barakallahu fikum. Lalu kemudian ayat yang selanjutnya ayat yang selanjutnya yaitu ayat ke-17 sampai ke-18, falyad'una dia sanad'uz zamadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kelak kami pun akan memanggil malaikat Zabadiyah. Ya. Nah, pada waktu itu apa? Abu Jahal sesumbar dengan apa? Dengan kekuasaannya, dengan banyaknya pengikutnya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW waktu itu mengatakan kepada Abu Jahal tentang azab neraka jahanam kepada Nabi Muhammad SAW, maka kemudian tadi apa? Abu Jahal pun sesumbar dan mengatakan, saya punya banyak nih, banyak pengikut saya, penolong saya, ya di tempat ini banyak pengikut saya. Mau apa engkau ya Muhammad? Gitu seperti itu, ya. Maka kemudian di sini kata Allah apa? Falyanaduna nadiyah. Maka biarkan dia memanggil golongannya pengikutnya. Sana do'uz zabaniyah, dan kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika sempat menghardik Abu Jahal. Lalu kemudian Abu Jahal pun mengatakan, dengan apa engkau Muhammad akan mengancamku ya Muhammad? Ya, sungguhnya aku mempunyai pasukan. Ya, punya orang-orang. Ya, yang bisa aja kalau sekarang saya panggil mereka semua akan datang. Nah, pada waktu itu kalau seandainya Abu Jahal memanggil golongan-golongannya tadi,
Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala pun akan mendatangkan malaikat Zabaniyah yang akan langsung menghancurkan mereka semua ya. Ya. Malaikat Zabaniyah. Lalu kemudian berkenaan dengan malaikat Zabaniyah ini sendiri adalah apa? Yaitu malaikat-malaikat yang akan mendorong dan kemudian menolak orang-orang kafir nanti yang mereka akan dorong ke dalam neraka Jahannam. Itulah malaikat Zabaniyah ya tadi. Malaikat-malaikat yang mendorong, kemudian apa? Namanya menarik orang-orang kafir Quraisy ke dalam neraka Jahannam ataupun orang-orang kafir yang lainnya ke dalam neraka Jahannam dengan keras-kerasnya. Itu malaikat Zabaniyah. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-19 ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Abu Jahal, di mana pada waktu itu Abu Jahal meminta kepada Nabi Muhammad SAW menghentikan perbuatannya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Abu Jahal selalu mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, aku tidak pengen melihat engkau bersujud di depan Ka'bah ini. Tapi apa kata Allah? Tetap jangan taati dia, terus bersabar, terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun Pak kita katakan bukan saja berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Ini pun juga berlaku bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW. Jikalau di luar sana ada orang-orang yang menghalangi kita atau menghalangi dakwah sunnah, menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi untuk menyebarkan agama Islam, maka pada kita jangan taati. Terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dakwahkan Islam, terus dakwahkan kebenaran dan tetap dalam keadaan bersabar. Ataupun kita lihat di luar sana, ada gak Pak orang-orang yang kemudian tadi ketika mereka sedang bermajelis ilmu orang-orang ahlus sunnah bermajelis ilmu, lalu kemudian apa? Tiba-tiba ada orang-orang di luar sana yang berusaha untuk menghentikan majelis ilmu tersebut. Ada tidak? Ada. Kayak kejadian di Aceh kan gitu ya. Seperti siapa Ustadz Keranda kan seperti. Ngapain mereka bahasanya gitu kan? Mau menghentikan majelis ilmu orang lain kan seperti itu. Lalu kemudian apa? Dibawa preman-preman. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian apa? Preman-preman tersebut masuk ke dalam masjid nggak pakai baju. Sendal mereka dimasukin pada waktu itu. Ini kan nggak benar. Buat keributan di dalam masjid. Buat pertengkaran di dalam masjid. Sementara di dalam masjid itu dilarang untuk apa? Adanya pertengkaran. Tapi kita katakan kembali lagi ketika ada orang-orang yang seperti itu, jangan taati mereka, tetap dakwahkan sunnah ini, tetap dakwahkan kebenaran, tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dalam keadaan bersabar, mendapatkan hal-hal tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum atau mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Dan kita dapatkan Masya Allah dai-dai yang sunnah tadi yang mereka Masya Allah, mungkin tekad mereka lebih besar. Apa pada waktu itu? Fitnahnya lebih besar lagi datang kepada mereka. Ujian-ujiannya lebih besar lagi datang kepada mereka. Mereka datang ke sini diusir, mau dibunuh, kan gitu. Bahkan ada salah seorang dai sunnah yang lumayan sepuh lah gitu seperti yang sepuh kayak antum Masya Allah seperti itu. Pada waktu itu mau dibunuh, rumahnya dihancurin dan sebagainya, keluarganya mau la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena hanya beliau berusaha dan terus semangat mendakwahkan sunnah. Saya lihat Masya Allah, keadaan dia sama seperti keadaannya Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya.
yang berusaha untuk dibunuh, lalu kemudian apa? Dikatakan sebagai ini tukang mengkafirkan, menghalalkan darah orang lain dan lain sebagainya, sama kayak kejadian Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pengen diusir masjidnya, kemudian diacak-acak sampai sekarang berusaha untuk masjid tersebut dimatikan. Padahal di dalamnya ada orang-orang yang selalu bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah syaitan dan juga wali-walinya berusaha untuk menghalangi orang-orang yang beriman untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah katakan Kalla la tuti'hu. Sekali-kali tidak, jangan taati dia. Ya, jangan taati Abu Jahal. Wasjud waqtarib. Maka bersujudlah engkau ya Muhammad, waqtarib, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kepada kita, kalla la tuti'hu. Ya, sekali-kali tidak, jangan taati orang-orang kafir ataupun wali-wali syaitan. Tetap kita semua harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mendakwahkan ya. Nah, mungkin sampai sini saja ya. Ini ada pertanyaan, perlu pertanyaan nggak Pak? Pak Nur? Ada pertanyaan? Imam membaca surat dari Al-Alaq. Biasanya ada sujud tilawah kan? Berapa kali ketemu tempat yang sama, imam yang sama, ketika baca surat itu di akhir itu tidak ada sujud tilawahnya. Terus kedua, ketika ujian tarik, ketika langsung rukuk karena nggak baca kan? Tapi secara sih dia baca bacaan sujud selalu diri. Dengar nggak benar-benar berdiri kan saya pakai imam. Itu gimana sih? Gimana? Saya kurang tahu. Jadi saya imam kan baca surat Al-Alaq. Harusnya kan pas ketika terakhir tadi, ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu bagusnya adalah sujud tilawah. Terus imam tidak sujud. Tapi posisi berdiri membaca doa sujud. Tapi secara sir kita gerak sebagai makmum gerak. Jadi ketika dia berdiri, terus posisi berdiri sebelum rukuk kan, mesti watarib, dia nggak rukuk enggak. Baca dulu secara sir subhanallah. Berdiri kan posisi. Loh, kenapa dia kayak gitu? Karena nggak mau sujud. Enggak. Makanya saya ketemu itu. Enggak. 19 itu kan ada tanda masjid sujud ya. Itu sujud tilawah namanya. Saya 2 kali kan itu. Pada dasarnya sebenarnya gini, itu disyariatkan, disunnahkan, ya. Tetapi tidak menjadi suatu kewajiban. Jadi kalau memang ada seseorang pada waktu itu memang sudah, ya artinya dia mungkin juga kelupaan atau mungkin dia langsung saja pada waktu itu, maka ya tidak mengapa pada waktu itu. Tapi kalau misalnya ada lagi yang ada doa-doa yang tadi dibuat sama dia dan sebagainya, nah ini nggak tahu, Allah Taala alam. Kalau artinya pada waktu itu dia memang nggak sujud tilawah, ya sudah, selesai aja. Artinya dia lakukan aja seperti sholat biasa gitu loh. Kalau memang dia tidak bersujud tilawah, nggak perlu ada gerakan-gerakan tambahan lainnya sebagainya. Karena tadi sujud tilawah itu dilakukan karena apa? Adanya ayat-ayat yang as-sajadah tadi yang memerintahkan untuk bersujud. That's ya. Jadi nggak perlu ada gerakan-gerakan lain kalau seandainya memang dia tidak melaksanakan sujud tilawah. Ya, artinya pada waktu itu memang sudah kayak seperti dia sholat biasa aja gitu. Ya, dan sujud tilawah pun juga tadi kita katakan tidak pula menjadi suatu kewajiban. Nah, barakallahu fiik. Lagi? Jika seseorang melakukan perbuatan buruk tapi tidak melakukannya kan mendapat satu dosa. Ya. Jika melakukannya mendapat satu dosa. Gimana ulang lagi? Jika melakukannya jadi mendapatkan satu dosa. Jadinya itu satu dosa apa? 2. Yang mana? Gimana ulang lagi? Melakukannya itu kan tidak melakukannya cuma. Jadi dia berniat buruk, tapi kemudian apa dia mengamalkannya? Dia mengamalkannya, tercatat baginya satu keburukan atau satu dosa. Terus? Kalau cuma berniat aja satu, tetap tidak. Kalau mengamalkannya dan berniat dan mengamalkannya berarti enggak gini. Jadi kalau ada seseorang berniat melakukan suatu keburukan,
Ya. Kemudian dia tidak mengamalkannya, baginya satu kebaikan. Karena apa? Karena pada waktu itu mungkin saja ketika dia berniat buruk, lalu kemudian sadar dia, oh jangan, saya takut nih. Saya takut dengan khamr ini. Jadi dia tidak mengamalkannya gara-gara apa? Takut dengan Allah. Maka tercatat sebagai satu kebaikan. Yang kedua, ya, awas salah tulisan nih, semua salah juga ya. Ya, seperti itu. Yang kedua, dia berniat untuk melakukan suatu keburukan, dia amalkan keburukan tersebut, maka tercatat baginya satu keburukan dan dosa. Yang ketiga, dia berniat melakukan suatu keburukan, tetapi dia tidak mengamalkannya, tetap tercatat baginya satu keburukan kalau pada itu. Ya, kalau ternyata akhirnya apa? Kalau orang tersebut terhalangi dengan apa? Hal-hal yang sistematik lah sebenarnya. Artinya sistemnya yang tadinya dia pengen benar-benar pengen melakukan keburukan, kemudian apa? Ada kendala. Mobilnya mogok, uangnya habis gitu, atau uangnya hilang. Maka kalau seandainya ternyata dia meninggalkan keinginan buruknya atau niat buruknya tersebut gara-gara hal ini, tetap tercatat baginya apa? Satu keburukan. Tapi kalau dia meninggalkannya gara-gara takut Allah, maka baginya satu kebaikan. Contoh gimana? Kayak hadis 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ketika dia bertawasul dengan amalan solehnya apa? Kan pada kita dia katakan, ya Allah, saya ingin berzina dengan seorang wanita, saya mencintai wanita tersebut, lalu kemudian wanita itu datang kepada saya membutuhkan uang. Lalu kemudian laki-laki itu pun mengatakan bahwasanya apa? Syaratnya apa? Oke, diberikan uang, tapi syaratnya apa? Melakukan perzinahan. Dan ketika sudah mereka datang berdua, udah posisi mereka berdua, tiba-tiba wanitanya mengatakan apa? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu kemudian laki-lakinya pun bergetar, ketakutan dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia tinggalkan perzinahan tersebut dan uangnya pun dikasihkan kepada wanita itu begitu saja. Nah, ini lain ceritanya. Ya, dia meninggalkan keburukan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tercatat baginya satu kebaikan yang penuh. Nah, barakallahu fikum. Lagi? Sabun? Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.